pandang di tahun 80-an ya, Bung Sahril ya. Sekitar tahun 80-an. 80-an beliau di Fakultas Teknik, Iya. tetapi anehnya beliau itu orang teknik tetapi sangat menyukai namanya kesenian. Kemudian akhir-akhir ini banyak saya menyaksikan syair-syair puisi yang beliau tulis, bahkan sudah ada satu buku puisi khusus berbahasa Makassar Iya, yang dia tulis. Kemudian ini ada buku kedua lagi terkait dengan puisi-puisi Makassar itu. Nah, kedatangan dia ke Sangatta itu sebenarnya dijemput oleh anak beliau ketika mengikuti festival budaya di Tenggarong. Di Kukar ya, di Kota Tenggarong. Festival Budaya Nusantara. Betul. Nah, dengan membawa rombongan dari Makassar yang kemudian membuat sebuah drama tari yang berjudul Tumanurung Bainia. Itu Rita Malate. Ya. Sebelum kita mengupas lebih jauh ke sana itu, saya perkenalkan dulu teman saya ini. Sahril Patah Kaki Den Nasa. Apa kabar ini? Baji-baji jadi. Iya. Saya kaget tadi tuh waktu kita tiba-tiba konteks saya katanya di Sangatta. Langsung saya kejar, di mana ini saudara saya ini kan? Iya, betul. Masalahnya waktu kemarin saya di Makassar kan kita ketemu sempat ngopi sama-sama kan? Iya. Nah, itu. Di depan rumah ya. Di depan rumah ya. Masih di Sudiang gitu. Masih. Bukan di Sudiang. Kemarin itu kan di Bumi Daya Perbai. Iya. Di Tabalan Rea. Iya, Tabalan Rea. Nah, Sahril ini di Makassar dikenal sebagai penyair yang Sajak Makassar. Iya. Nah, sebelum kita membahas masalah pegelaran di Tenggarong itu, pemirsa saya di Kota Sangatta ini, teman-teman saya yang banyak mengikuti Facebook saya, kemudian nanti juga di YouTube saya ini, ingin mendengarkan sajak yang ditulis langsung oleh Bung Sahril terkait dengan tema yang sangat tematis sekarang ini. Katakanlah artinya di sini ada kaitannya dengan mendekati pilkada. Nah, mendekati pilkada luar biasa. Ya, artinya dalam pilkada itu kita selalu membutuhkan kepemimpinan, sosok-sosok kepemimpinan yang lebih adil, lebih mampu mengayomi. Iya. Gitu ya. Pemimpin yang adil, yang mampu mengayomi, kemudian ditangkap oleh Bung Sahril, ditulis dalam puisi, akhirnya lahirlah sebuah karya sastra itu. Apa judulnya? Yang kolaborasi itu kepada Nakhoda. Kepada Nakhoda. Judulnya Kepada Nakhoda. Iya. Nakhoda yang dimaksud ini adalah pemimpin. Iya, pemimpin. Iya. Jadi di sini sebelum saya membacakan puisi ini, sebenarnya ini puisi sudah lama. Sudah lama. Puisi kolaborasi di situ. Ya. Karena sebelum saya menulis Sanja-Sanja Makassar itu, saya senang menulis puisi-puisi yang berbahasa Indonesia. Dulu kan waktu kita di IKIP itu tulisan puisi-puisi Sahril kan itu yang kita buat dalam satu antologi yang hilang, tidak tahu kemana itu kan puisi-puisi berbahasa Indonesia. Iya kan? Tetapi di belakang, ya saya kira sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu itu teman-teman resah dengan karya-karya sastra daerah. Iya. Sehingga dia bilang, karena hampir semua puisi-puisi saya yang lalu itu selalu ada bahasa Makassarnya. Ada Makassarnya, ya. Jadi bahasa Indonesia, ada bahasa Makassarnya. Sehingga dia katakan, lebih baik sekalian konsen saja sama bahasa Makassar sebagai sebuah karya sastra daerah. Betul. Dan memang nampaknya baru saya yang buat Sanja Makassar. Saya kira memang begitu. Saya perhatikan memang bahwa Bung Sahril ini satu-satunya penyair yang menulis puisi itu dalam bahasa Makassar. Ada adik kita saat itu, Hairudin Hakim. Ya, Hairudin Hakim itu temannya yang lalu itu lebih konsen dengan kelong. Atau kelong itu syair Makassar ya. Jadi dia itu karya sastra yang terikat. Iya. 855. Betul. 8 Gurindam. 858. Ya, betul. Jadi
dia itu syair-syair yang bisa dilagukan. Oh. Nah, walaupun sebenarnya ada juga saya buat begitu. Ada juga kelong sudah, ya? ya, sudah ada yang masuk di YouTube. Iya. Boleh Pangainu misalnya yang di rekam oleh Suara 21. Suara 21 Makassar ya? Makassar. Iya. Malam ini direkam oleh podcast Om BP. Oh betul. Di Kalimantan Di Timur. Kalimantan Timur ya. Itu saya pikir pasti lebih hebat lagi ya. Ada juga. Ya, jadi dari situ. Tapi malam ini tentunya saya tidak membacakan sajak Makassar yang full bahasa Makassar karena pasti pendengarnya, audiensnya itu tidak semua bahasa Makassar. Audiensnya tidak semua paham bahasa Makassar, akan tetapi senang kepada nahoda itu kan ada bahasa Makassarnya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesianya. Ya. Kolaborasi. Itulah hebatnya Indonesia. Kita memiliki kekayaan bahasa yang luar biasa. Iya betul. Iya kan? Berbeda bahasa tetapi kita bersatu. Ya, lain lubuk lah. Ya, lain lubuk lain ikannya, iya kan? Tapi di mana lubuk di situ ada ikan. Betul. Oke, Bung Saril. Kita kami mau mendengarkan sajak yang berbahasa Makassar sekaligus juga ada bahasa Indonesianya. Dengan judul Kepada Nahoda. Iya. Baik, saya terpaksa harus pegang HP juga. Oh ya, tidak apa-apa. Kepada Nahoda. Perahu pinisi, layar putih dengan corak hijau kembang, berlambang segi 5 kuncup teratai. Berlayar arungi laut, hirup napas, semangat pelaut Bugis Makassar yang ulung. Sementara di tiang tengah perahu pinisi berdiri nahoda dengan tangguh menepuk-nepuk dada menantang angin, ombak dan badai dengan para awak gelantungan pada tiang-tiang layar dan temali. Teriakan slogan Samaratana Illallah Samaratana Illallah Samaratana. Oe inak kemi anne burane angkam mayai tampara maluaraka lebaku todo puli riatinku lebaku pawang ri bomba lebaku pasang ri angin. Oe si kontu julu pasambala pasolle bone tamparanga apulo si batangko nucera si tongka-tongka anyombalang rurunganna talasan. Perahu pinisi, layar putih dengan corak hijau kembang, berlambang segi 5 kuncup teratai dengan para awaknya ditiung. Juru sawi, juru batu, juru mudi mendongak lantaran tak tahu arah labuhan. Hanya dengan berbilang bintang dan arah mata angin, hanya dengan menghitung petak musim dan letak tanah labuhan, hanya dengan pengalaman kepelautan sang nahoda tanpa kompas dan peta di tangan akan jadi sakti di zaman kini. Sebuah perahu pinisi dengan langit yang tiba-tiba berkabut, dengan laut yang tiba-tiba mengguncang, dengan badai yang tiba-tiba menghempas, dengan ombak yang tiba-tiba menggulung, dengan nahoda yang sempoyongan di atasnya. Ombak dan laut adalah kehidupan. Kadang menghanyutkan, terkadang mengantar pinisi ke pantai Labuhan. Luar biasa. Ini kepada nahoda ini kepada siapa sebenarnya? Karena begini, saya melihat makna daripada tulisan itu, Anda ingin menyatakan itu dalam setiap diksinya itu bahwa saat ini itu kadang ada nahoda yang tidak tahu apa-apa. Hanya karena disebabkan popularitas. Hanya disebabkan isi tas. Akhirnya dia menjadi nahoda. Tapi dia tidak tahu kompas. Tidak tahu ombak. Tidak tahu laut. Tidak tahu laut. Tidak tahu peta.
tidak tahu arah mata angin. Kalau dulu itu leluhur kita, Iya. pelaut-pelaut yang ulung, Ah. dia tidak melaut kalau dia tidak tahu arah langit. Di mana arah angin dia arahkan layarnya. Iya, untuk mengarungi lautan yang dia impikan. Lautan yang diimpikan itu adalah lautan kehidupan. Lautan kehidupan. Luar biasa ya. Nah itulah lautan kehidupan. Iya. Jadi kalaupun dalam lautan kehidupan itu ada istilah dibilang matamparan tamat tapu. Oh, Artinya melaut atau melayar di lautan yang tak bertepi, yang tidak pernah putus-putus. Ya, itulah nahoda kita pada zaman dulu. ya. Dan pelaut Ulung Makassar itu menggunakan bintang sebagai kompas. Kompas. Jadi ada bintang kejora itu. Iya. Istilahnya wari-wari. Iya. Dia lihat, ini kurang bagus. Kurang bagus cuaca di sana ini. Kita tidak perlu ke sana ini. Ya. Karena kalau kita menabrak ke sana itu bisa-bisa menabrak karang. Ya. Sungguh. Ternyata kita juga ini sebenarnya memiliki apresiasi yang sangat dalam terhadap budaya kita. Kita kan sama-sama di IKIP. Waktu itu zamannya bagaimana kita membangkitkan kesenian di sana. Iya, saya teringat betul. Iya, Teringat kan? waktu kita ke sama-sama dengan teman-teman seperti Pak Almarhum Farid Hamid. Iya. Kita ikuti festival budaya di Jakarta di Taman Mini Indonesia. Itu tahun 84 ya? Sekitar 8384. 8384. Iya. Nah, kemudian kita juga pernah sama-sama itu mengikuti festival tari mahasiswa se-Indonesia. Iya. Dan Iki Bujumpan mewakili Indonesia Timur waktu itu. Iya kan? Iya. Kalau saya tidak salah judul tarian itu Mak Dongi. Dongi. Nah, kalau yang kita bawa kemudian dengan teman-teman di Dewan Kesenian Makassar waktu itu. Iya. Ke IKJ ya. Ya ke Taman Ismail Marzuki di tahun 84 kalau tidak salah itu. Itu kan tari kreasi baru. Iya, kemudian itu tari kolosal sebenarnya. Yang kita tireng. Bukan, Badong. Itu Badong. Ya. Badong. Yang dari yang Pak Fahri Hamid ya. Yang Fahri Hamid. Sampai ke Bandung ya. Iya, waktu itu kita sempat mentas di ITB. Iya kan? Iya. Saya masih ingat itu. Wah, saya betul-betul. Saya masih ingat itu. Mengenang masa lalu ya. Iya, kemudian kita kan pernah punya kelompok tuh di IKIP tuh, anak-anak gudang. Iya. Andayani Band. Bagaimana gedung serbaguna kita ubah menjadi tempat tinggal kita kan? Iya. Biasalah aktivis kampus. Iya kan? Masya Allah. Kalau itu di apa ya? Diingat lagi. Iya. Indah betul kehidupan kita saat itu. Iya. Iya kan? Walaupun sebenarnya saat itu ya kita gembang-gembis juga. Iya. Nah disitulah kemudian juga ada gagasan saya muncul. Kan waktu itu kan di kampus kita itu kan belum ada namanya koran kampus. Iya. Yang ada koran kampus di Makassar saat itu hanya identitas. Iya, akhirnya profesi ya. Akhirnya saya buat teman-teman Rampar Panca, Martin Talib, betul, ya kan? Betul. Saya datang ke mana? Ke Pajar. Pak Alwi Hamo belum sehebat sekarang ini. Iya kan? Saya sampaikan berapa biaya saya tanya, saya sampaikan ke Rektor 3 waktu itu. Iya. Masih almarhum Haji Setiman. Paturusi. Bukan, rektornya Pak Paturusi, Pak Parawansa. Iya. Rektor 3-nya iparnya Pak Yusuf. Anunya MIC lah. Iya. Wahimi apa? Pak Wahimi apa? Sukiman kalau tidak salah. Sukiman ya kalau tidak salah waktu itu. Akhirnya beliau setuju, kita punya koran kampus yang dimakan koran kampus profesi. Dan disitulah belajar yang namanya Akbar Faisal. Sesungguhnya Akbar Faisal itu ada kelas kita kan? Iya. Kita sudah tidak ada, selesai sudah di IKIP. Beliau masuk. Nah, Real. Itu kan kita ke Kaltim tuh. Membawa grup kesenian, kolaborasi dengan pariwisata. Jadi kalau grup kesenian yang kita bawa itu dari lembaga LAPAX atau lembaga pengembangan
kesenian dan kebudayaan Di Makassar? Sulawesi Selatan. Lapak. Lapat ya? Iya. Dulu kan itu ada tuh kelompok-kelompok kesenian tuh, teman-teman seperti di Merah Putih, Oh iya, itu Yudhistira, sama, ya. Yudhistira Sukatanya, Sukamana, ya kan? Kemudian ada lembaga kesenian juga Yama, Ya, Andi- Angi Mamiri, Andi Sumaji. Adi Yusuf Majid ya, Ibu Ida Yusuf Ibu Maji. Ida Yusuf Majid, ya kan? Iya. Wah kalau mengenang waktu itu luar biasa tuh. Hanya memang saya kan tidak terlalu aktif di Dewan Kesenian Makassar waktu itu, karena saya Iya. fokusnya di kampus. Iya. Itu ada Adi Sudargo, kemudian iya. Rampra Panca, Asri Kamuda. Asri Kamuda, itu kembar semua mereka itu ya. Nah kemudian satu senior kita, Acha Hasanuddin, yang luar biasa sudah jadi sutradara Iya, yang katanya jadi sutradara ya di sana itu dia. sutradara Kalau saya lihat itu tukang bubur tukang bubur naik haji itu, ya kan? Iya. Karya-karya beliau kan banyak tuh di apa itu di TV-TV sekarang tuh. Iya. Ketika wah sutradara Acha Hasanuddin di sana, Iya. Bung Acha, Iya. Bunga ini kalau Anda tonton ini, Iya, iya kan? Ada salahnya Dentata, masih ada utang ubi kayunya itu. Tapi mungkin dia sudah bayar Ya, dia sudah bayar. lewat apa barangkali. Dia pernah ngaku sama saya. Saya bilang ke Aca, itu masih banyak utang ubi kayu kita itu. Iya kan sama kopi. Iya. Dulu saya sudah bayar semua itu deh. Kemudian ada satu itu pelukis kita tuh, Hamzah Million. Hamzah Million. Million di Jakarta. Oh, di Jakarta ya? Iya. Ya kalau tidak tahu tidak salah itu apa itu sering itu memediasi itu pembuatan cover-cover. Oh iya. Majalah. Cover-cover majalah ya. Memang teman-teman kita ya pada bentas lah. Rampra Panca memang sekarang itu sudah hebat juga tuh. Sudah doktor dia. Dokter. Iya. Ya, dokter. Itu anatomia yang luar biasa tuh. Iya kan, Rampra Panca. Asia Ramli. Asia Ramli. Karena dia menulis akhirnya terinspirasi oleh nama Rampra Panca itu. Makanya dia sebutkan namanya belakang Rampra Panca. Nah, kembali ke persoalan kunjungan atau menghadiri undangan Festival Budaya Nusantara di Tenggarong itu. Iya. Itu tadi kan di prolog video kita itu kan itu berkisah tentang Tomanulung. Bainea. Itu bagaimana kisahnya itu, Bung? Jadi begini, sebelumnya itu kita ke sana kan kita melihat bahwa festival yang di Kukar ini itu nampaknya lebih dominan pada festival yang mempromosikan tentang pariwisata dan tempat-tempat pariwisata yang dapat dikunjungi. Oh, di Kukar ya? Di Kutai Kartanegara. Dan sekaligus mengembangkan budaya-budaya yang budaya-budaya Nusantara khususnya di Indonesia bagian timur. Ya, baik yang lokal, tradisi dan apa. Iya. Gitu. Nah, dari situ kita berangkat. Wah, kalau kita ini diundang, tentunya kita berpikir. Iya. Bahwa apa yang mau dibawa kalau hanya yang sudah jadi begitu. Nah, akhirnya kita berpikir, bagaimana kalau kita buat tarik kreasi baru. Ya. Dengan sebuah cerita legenda terkait Tomanulung itu. Ya, artinya sebuah tari yang dimana kita buat sebagai suatu drama tari yang berkisah tentang Tomanulung. Sehingga tetap mengangkat tradisi tradisional, tradisi Bugis orang Makassar. Cerita rakyat yang diangkat menjadi sebuah drama tari yang bisa menyampaikan pesan dan kesan terkait dengan legenda yang ada di Tanah Goa. Iya. Dengan mengambil spirit Pakarena itu. Oh, Pakarena ya? Iya. Jadi dari tarinya itu spirit Pakarena yang dibuat oleh Dr. Nurlina Syahril ya. Oh gitu ya? Dia dokter tari itu. Dokter tari? Iya. Oh, saya tidak kenal itu. Iya. Sudah lama kita kan sudah lama berpisah. Sudah lama, iya. Sekarang dia dosen pasca juga. Oh. Dia ikut menari. Dosen pasca di IKIP? Di UNEM. Di UNEM sekarang ya? Iya. Jadi spirit Pakarena dia
kan menjadi tadi Karembene. Oh, Karembene ya. Iya. Nah, kemudian itu kan biasa Pak Kareda, sebelum Pak Kareda kan ada namanya Pak Kanjara, Tunduk Pak Kanjara Iya, dulu tuh. itu kan Tunduk Pak Kanjara, pui-pui. Iya. Iya kan? Itu alat iringan. Oh, iringan musiknya ya. Iringan musiknya. Oh. Jadi memang filosofinya bagaimanapun gencarnya tabuhan daripada musik itu atau iringan itu, Yeah. seorang penari Makassar atau itu tetap harus tenang, Oh. ya harus lembut, Iya. menerima kenyataan Iya, yang iya, ada iya. sebagai filosofi kehidupannya. Itulah ekspresi budaya orang-orang Makassar. Iya, Kelihatan Iya. garang, Iya. kelihatan keras. Iya. Tetapi Tapi sesungguhnya dalam hatinya itu lembut. iya betul. Itu bisa dipotret dari tarian. Iya. Jadi kembali ke Ya. masalah apa Masalah visi dari Tumanurung tadi Tumanurung nih. itu. Iya. Jadi itu Alkisah itu. Aha. Itu diperkirakan sekitar tahun 1320 Oh, sampai 1340. Itu saat itu Jadi- pada saat Raja Goa keberapa itu ya? Oh tidak, belum ada. Oh, belum ada kerajaan Belum waktu itu. ada raja. Oh, iya. Jadi dia itu memang keajaiban yang Aha, ya. mungkin Bung Sahril bisa cerita tuh bagaimana awal kisah ini. Ya. Kemudian kenapa ada seorang wanita gitu Iya. yang kemudian menjadi tema Ya. sentral daripada tari Tumanurung Bainea Ya. Ri Goa. Di Tamalate. Ri Tamalate. Iya. Ya. Ah. Jadi awalnya itu pada saat itu sebelum Tumanurung Bainea di Tamalate itu Iya. datang Iya. turun dari kayangan. Iya. Itu terjadi peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil. Oh, kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Tanah Goa waktu Ya, itu. kerajaan kecil ini itulah yang dikatakan kasawian. Oh, kasawian. Kasawian. Itu ada Yang- berapa kasawian waktu itu? Di kisahnya itu. Kecil, ya, kasawian itu adalah raja-raja pemimpin kerajaan kecil. Oh, kasawian. Kasawian itu raja-raja kecil. Iya, raja-raja kecil. Hahaha. Itu ada 9. Oh, ada 9. Nah, ada 9. Makanya dikatakan Bate Salapang. Bate Salapang. Iya. Bate Salapang. Artinya Kemudian ada yang istilah juga itu Talak Salapang tuh. ya. Bate Salapang, Talak Salapang apa? Iya, itu pertanda simbol. Oh, Ya. iya. Jadi Talak Salapang itu adalah pohon lontara, 9 lontara, dan disitulah bermukim yang di daerah Katangka Iya. itu. Itu kampung Ya, nenek saya loh itu. Ya, ke sana itu. Iya. Ke disitulah salah satu kasuian juga. Sebelum kalau kita lewatkan itu kalau kita belok kiri, Iya. sebelum tembus ke Sungguh Minasa itu kan belok kiri kan ke makam Syekh Yusuf. Iya, saya Yusuf. Di situ kan dulu ada tuh pohon talak, 9 itu. 9 pohon Iya. talak itu. Iya. Dan memang itu tumbuh. Iya. Tidak direkayasa, itu dia tumbuh sendiri. Yang menjadi pertanyaan saya biasa itu kenapa selalu ada angka 9 itu di daerah situ? Iya. Jadi angka 9 itu adalah angka puncak. Oh, begitu ya? Ya. Iya. Jadi puncak dari kejayaan adalah nilai-nilai salapang. Salah apa nggak? Ini salapang. Iya. Artinya Iya. ke-9 itu menjadi puncak. Karena kalau lewat dari itu sudah hapus 0. Sudah Zero. tahu ya? Wis. Ini kalau sudah masuk ke filsafat seperti itu, ini pembicaraan kita ini sampai pagi nih Ria. Ya. Oke, kembali Ya. ke persoalan Jadi Tumanurung ke-9 Bainea. Kesalewangan itu ada kerajaan-kerajaan kecil itu seperti Tombolo, Ya. Lakiung, Lakiung. Parang-Parang, Data, Ya. Aganjekne, Saumata, Ya. Bise, Sero. Ini Sero itu daerah Salapan sana. Oh, daerah situ ya, daerah Katangka situ. Iya, Katangka ke sana itu. Dan Kalile. Dan Galili, ya. Itu kan ada Samata juga disebut tuh. Iya. Ada Samata ya? Saumata. Saumata. Dulu katanya Saumata, Samata. Iya, dulu pada zaman sebelum ada kerajaan Goa itu disebut Samata. Saumata. Iya. Akhirnya sekarang menjadi Samata. Iya, sama. Dan sekarang Samata itu menjadi salah satu
kota yang luar biasa kemajuannya. Iya. Di pinggiran kota Makassar. Pinggir kota Makassar di daerah Goa. Di daerah Goa. Iya. Iya. Jadi Namanya Samata. ya, Oke. ya salah satu kecamatan itu. Iya, 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 iya. Nah, Kampung-kampung. Ya. kembali ke persoalan sembilan orang tadi nih, raja-raja kecil ini, yang berperang karena tidak adanya kedamaian. Iya. Lalu muncullah yang namanya Tumanurun Bainea Rita Malate. belum. Oh, belum. Iya. Oh. Memang kacau, Oh. ribut. Iya, iya, Sehingga ada semacam apa namanya? Nakana Tomangkasa Papakio. Oh. Iya, Papakio artinya sebuah desakan dalam benak mereka. Iya, iya, Sehingga iya, iya. dia bilang kalau kita terjadi begini perpecahan terus, Iya. maka kapan kita bisa damai? Kapan kita bisa makmur? Kapan bisa tanah Goa menjadi tanah yang Arabut, ya tak? Iya, 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 iya. Daerah yang aman, damai. Akhirnya Jadi di antara 9 itu ada seorang ya mengangkat, intelektual. ya mengangkat, Yang mengangkat? namanya Pacalaya. Oh, iya, 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 iya. Jadi dia itu semacam ketua federasi. Iya, 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 iya. Ya, dialah yang dipercayakan. Dia adalah Pacalaya, salah satu kasuang yang paling tertua dan paling yang dihargai. Oh, iya, 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 iya. Sehingga pada suatu saat dia sudah bermimpi berapa kali, Iya, iya, sekitar 7 kali barangkali itu. Tapi di dalam mimpinya itu dia melihat seorang wanita putri yang turun dari kayangan bersama rombongannya, bersama rombongannya dayang-dayangnya di sebuah batu, batu besar. Itulah batu dapar. Batu dapar. Ya, artinya batu datar. Iya, batu datar, batu datar. Di Takabasia. Kalau Takabasia itu sekarang di daerah mana tuh, Ren? Di daerah Tamalate. Oh, di Tamalate. Iya, iya, iya. Di Goa sana. Di Goa, iya, iya, iya. Di situ sehingga dengan rasa kepenasaran itu. Iya, iya. Pacalaya ini mengumpulkan ke-9 kesediaan. Oh, Pacalaya ini koordinatornya Ya, ini. koordinatornya Ya, sekarang ini anggaplah mengumpulkan 9 ke-9 raja-raja kecil ini. Iya. Di situ diadakanlah pertemuan. Diadakan pertemuan di sebuah daerah di sekitar batu itu, daerah tempat itu. Dia ceritakan mengenai mimpinya. Iya, iya, iya. Sehingga ketujuh raja-raja kecil ini, kasuan ini yakin. Ke-7 ke-9. Ke-9 yakin bahwasanya wah, ini petunjuk ini. ya petunjuk. Dia bilang kalau begitu, itu memang sudah satu hal yang dari apa yang kuasa. Iya. Kalau begitu, mari kita menunggu. Oh, jadi ke-9 raja-raja kecil yang tadinya tidak ada kedamaian di antara mereka, kemudian karena adanya tadi koordinator ini menyampaikan bahwa kita butuh pemimpin. Dan saya mimpi. Ya, saya mimpi. Ada seorang putri turun dari kayangan, ya kan? Dan itu yang mampu. Yang itu bisa memimpin kerajaan Goa waktu itu untuk mempersatukan raja-raja kecil di Goa ini sehingga bersatu. Betul. Wow. Itu. Iya. Sehingga pada saat itu ke-9 kasuan ini bersepakat untuk menemui. Sehingga dia ke batu datar itu di Takabasia, mengunjungi tempat itu. Dia melingkar, duduk sambil menyanyikan himbauan, itu syair-syair yang syair-syair tempo dulu lah, kan? Leluhur yang yang sifatnya spiritualis. Ya. Jadi syair-syair itu terbentuk dalam nyanyian yang mengacu kepada kebatinan. Iya. Tak lama kemudian begitu di senja hari begitu sore, muncullah cahaya. Cahaya dari atas, dari langit, dari kayangan turun. Dan pada saat itu
jatuh di sebuah batu besar. Yang batu lapar. Batu lapar itu. Iya, Ya, iya. batu datar itu. Aha. Jatuh di situ. Nah, Tak lama kemudian cahaya itu berubah menjadi Seorang putri. dengan Iya, didampingi iya, oleh iya. dayang-dayang. Nah, Nah, itulah yang teman-teman di organisasi kesenian Makassar itu diangkat menjadi sebuah topik ya, kisah yang kemudian diolah menjadi drama tari, ditampilkan di Tenggarong. ya. Nah, jadi ketika dia muncul, Ya. maka Pacalaya mendekati Aha. sambil menyatakan Ya. kerengku, Ya. ya sumbangku. Iya, iya, iya. Nah, ketika itu terjadi, Iya, iya. maka disampaikanlah Hmm. apa yang ada di dalam hatinya bahwa kami mengharap Iya. Tuan Putri Iya. bisa berdiam Iya. di tanah Goa, Iya, iya, iya. menjadi raja, Hmm. nah, dengan ketentuan. Hmm. Nah, jadi setelah berdialog Ya. antara Sang Putri dengan Pacalaya, disampaikanlah kepada Kasuyan Iya, ke-9 iya, bahwa iya, iya. Tuan Putri itu ingin memimpin menjadi sebagai Ratu A yang adil. Ratu Iya, adil. iya. Ratu Adil. Ya, ini sekarang ini Iya, iya, iya. ramai itu Ratu, Iya, Ratu Adil. Adil. Iya, iya, iya. Nah, Ratu yang Ratu Adil itu kan simbol seorang pemimpin yang adil. ya, Aha. betul. Ah. Nah, jadi maka Kasuyan ini mengatakan kalau demikian apa yang dapat kami jadikan sebagai penguat? Iya, 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 iya. Maka dikatakanlah Sang Putri Iya. bahwa kalian tetap memerintah di kerajaan Masing-masing. masing-masing. Iya, iya, iya. Hanya sayalah sebagai ratumu, rajamu di tanah Goa yang bisa mempersatukan. Oh. Agar kamu semua bisa adil dan makmur, damai di tanah Goa. Oh, luar biasa. Akhirnya sepakatlah. Sepakatlah, diangkatlah Karemba ini ya. Karaim Bainea. Bainea. Waktu itu tidak ada nama ya beliau? Tidak ada. Tidak ada nama Cuma ya? Memang Tumanurung Bainea. Tumanurung Bainea aja? Iya. Karaim Bainea aja? Iya. Tidak ada lagi, Tidak ada. misalnya siapa itu? Tidak ada. Karena dia turun itu dengan mahkotanya. Oh, Iya. iya, iya, iya. Ya. iya. Istilahnya itu Salokoa. Ada mahkota Iya, iya, emas iya. itu. Betul, 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 betul. Jadi dia sudah turun. Nah, itu kan ada di videonya Bun Saril itu yang dikirim ke saya itu. Bun Saril itu kan ngomong apa itu sambil pegang tongkat itu. Oh iya, iya. Itu perannya Bun Saril di situ apa di drama? Sebagai salah satu mewakili Kasuyan. Oh, yang koordinator tadi nih. Iya. Nah, Tidak. Oh, bukan. Yang koordinator itu yang Pacalaya itu. Oh, Pacalaya. Yang diperankan oleh Gunawan Monoarto itu. oh ada Gunawan juga situ, ada Gun di situ. Sebagai Pacalaya itu. Mungkin tidak lebar tadi videonya. Ternyata Bung Gunawan ada di situ Iya. ya. Oh. Jadi dia katakan itu bahwa saya bermimpi begini, Iya, akhirnya saya sebagai wakil daripada ke-9 Pacalaya Iya, karena iya, iya. ini pentas tidak bisa melahirkan menghadirkan semua ke-9 teman-teman Iya. cuma 2, yang satu adalah pengikut, Iya. yang satu saya yang pegang peranan pada saat itu. Oh. Nah, kemudian di situ kan saya lihat tuh ada istrinya Yudhistira itu. Ya, Dewi Ritayana. Oh, Dewi ya, ada Dewi Ritayana. Sebagai ibu pengasuh. Iya. Karena putri itu adalah putri yang masih boleh dikata belum Iya, 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 iya. tetapi dia sudah bisa menjadi orang yang putri yang bijak. Iya, iya, iya. Jadi Dewi Ritayana berperan sebagai pengasuh daripada ibu putri ini. Iya. Oh. Ya. Iya, iya, iya. Saya kalau ingat Dewi, ingat Yudhistira itu kan kita ingat sanggarnya itu. Sanggar Merah Sanggar Putih. Merah Putih. Dan itu sangat top di tahun 80-an itu. Iya, saya kan dari sana juga. Saya itu ya tahun 80-an itu kan termasuk anggota pertama itu. Iya, ya, Sanggar Merah Putih ya. Iya. Luar biasa memang. Nah, apa yang Bun Sari lihat ketika Anda datang di Tenggarong kemudian menyaksikan
tarian atau budaya-budaya yang ditampilkan teman-teman lain itu apa yang Bung Saril potret di festival itu? dalam festival kegiatan festival Iya, kegiatan festival itu. saya melihat bahwa festival ini sebenarnya diprakarsai oleh Pemkab. Oh, Pemkab Kukar ya? Bukan, hanya panitianya itu adalah kalau saya tidak salah dari Dinas Kepariwisata. Oh, dan Dinas Pariwisata. Ekonomi Kreatif. Ini luar biasa nih, supaya budaya-budaya seperti ini, legenda-legenda masa lalu itu kenapa kita angkat, itu kan sebuah cara kita memandang persoalan masa lalu itu kemudian dikaitkan masa kini. Iya kan? Ya, karena namanya budaya masa lalu itu kan erat kaitannya dengan apa yang terjadi saat ini. Contoh misalnya tadi Bung Saril menulis sebuah puisi tentang kepada nakoda itu ya kan? Nah itu. Nah kalau budaya-budaya ini tidak dibangkitkan kembali, kesenian-kesenian tidak dibangkitkan kembali, maka ke depan itu kita akan kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa, sebuah suku yang kehilangan budayanya. Dan ini kan kita tidak mau. Apalagi dengan munculnya media elektronik yang begitu masif luar biasa. Digital itu. Iya kan? Justru saya melihat kita lalu tertinggal jauh dengan Korea misalnya. Korea sudah bisa mengangkat ceritanya mereka sehingga itu bisa menjadi salah satu penghasil devisa terbesar di Korea. Iya kan? Seperti drakor itu. Itu kan banyak juga tuh bercerita tentang budaya mereka tuh. Nah, apakah ketika di festival itu, setelah festival kan biasanya dulu kalau ada festival begitu pasti ada istilahnya apa itu? Bedah budaya. Apakah dilakukan juga di Tenggarong? Jadi saya melihat ya itu yang saya maksud itu juga. Salah satu bagaimana mengembangkan mengembangkan. Jadi pemajuan kebudayaan. Betul. Jadi sangat dibutuhkan agar kebudayaan itu tidak monoton yang tidak hanya berlandaskan pada apa yang sudah ada, tetapi ada pengembangan-pengembangan yang bersifat kebudayaan, tetapi tanpa meninggalkan atau menanggalkan tradisi yang ada. Nah disitulah dibutuhkan kreativitas sebenarnya. Artinya itu sebenarnya yang saya harapkan juga gitu. Jadi munculnya dengan festival Kukar, festival budaya Nusantara. Saya berpikirnya juga begitu, bahwasanya apa yang ditampilkan itu adalah sebuah karya-karya tradisi, karya-karya baru yang berlandaskan pada tradisi-tradisi atau lokal, budaya lokal yang dikembangkan oleh generasi. Betul. Jadi dia tidak baku. Tidak baku. Jadi misalnya Pak Karena itu kan kalau tren bakunya kan ada tuh. Tetapi Pak Karena yang kreasi ada lagi tuh. Ada lagi. Yang Bung Saril maunya seperti itu. Jadi spiritnya. Jadi gerakan tetap ada. Yang lembut tapi spirit Pak Karena muncul dari gerakan-gerakan itu tetapi sudah dalam bentuk garapan yang baru. Tidak itu lagi. Makanya kita pakai koya itu yang sambil menusuk ini sehingga dia itu pertanda bahwa itu sebuah alat untuk membangkitkan semangat. Ya kan memang di setiap gerakan tarian itu kan punya makna-makna ritmik, kan punya makna-makna seni yang luar biasa tuh. Seperti yang menarik tadi itu, Tun Rupa Anjala begitu keras, kemudian dihantam dengan pui-pui. Tetapi begitu keluar penarinya yang perempuan, gemah gemulai, kan, menandakan bahwa Anda bisa berbuat atau bicara sekasar apapun, kan, tapi jangan lihat bahasanya. Di dalam hatinya itu lembut tuh. Tetap ada adat istiadat, ada kalak birang.
memuliakan orang, iya, iya. siapakah tahu, Siapakah ingat. Iya. jadi ada saling menasihati gitu. Jadi sifat-sifat tradisional tradisi itu sifat-sifat pesan-pesan itu Iya, pesan-pesan jangan tradisi, diabaikan. betul. Ya, menjadi suatu momentum Iya. dalam pengembangan. Nah, taruhlah seperti misalnya ada yang dibawakan dari Goa juga itu. Iya. Ya. Itu PPPK itu sudah itu. Jadi dia kalau dia pakai gerakan dan kreativitas yang ada itu berarti tidak ada pengembangan. Oh, jadi dia tampil dengan tarian yang memang sudah begitu. Ya. Nah, beda kalau misalnya dia penampilan keduanya ada yang dia bawakan juga tarian 4 etnis. Nah, itu sudah merupakan karya kreasi. Iya, kreasi. Ya, jadi Iya. yang berlandaskan pada tradisi. Jadi di situ ada Makassar, Betul. ada Bugis, Ada Mandar. Mandar, Ada Toraja. Toraja. Jadi dia gabung Jadi 4 suku muncul dalam satu gerakan. satu gerakan tarian. Iya. Ya berarti itu kreasi pengembangan. Tuh. Iya. Kita kan dulu ingat tuh tari Badung. Ya, Bagaimana kreativitas seorang koreografi Ya, Farid Hamid dan mendapat penghargaan yang luar biasa di tahun Padahal itu 84 ya? 84. Iya. Kalau kita melihat itu tari Badung kan itu adalah acara acara di tarian Toraja. kematian ya. Iya, acara kematian. Tetapi dibawa dalam bentuk tarian tidak hanya sekedar kematian itu saja. Dulu kan itu sempat diundang di Australia kalau tidak salah tapi nggak jadi ya. Iya. Di Belanda juga hampir keliling keluar negeri kita ya. Iya. Tapi itu masa lalu, Iya. masa lalu yang indah, memang luar biasa. Ketika Jadi kita masih saya muda, mengikuti. kembali lagi itu, saya sangat mengharapkan bahwasanya kalaupun di ke depan nanti festival Kukar itu Iya, bisa apalagi menambah iya. semacam kualitas Iya. festivalnya itu. Jadi yang muncul di situ bukan hanya tari, Oh, ya dah, tetapi mungkin bagaimana dikembangkan ada diskusi budaya. nah itu yang saya maksud tadi, ada workshop. Ya dah. Iya. Terus ada musik tradisional. Iya. Jadi dalam kaitan event itu, Iya. mungkin saya misalnya seperti kita dari Makassar. Iya. Di workshop itu kita ajar mereka Mengkecapi, ya, tapi iya. dari Iya. provinsi lain. Iya, betul. Jadi sehingga Jadi ada silang kebudayaan. silang kebudayaan. Luar biasa. Bisa juga ditampilkan tuh musikalisasi puisinya Unsari dalam bahasa Makassar. Ya, bisa. Jadi kita memberikan kolaborasi terhadap ada pengembangan kreasi dan kreativitas terhadap generasi sehingga apa yang kita harapkan kebudayaan itu tidak mati, itulah yang dilakukan oleh Korea. Oh, betul. Korea kan begitu, dia bergerak tapi selalu mengakar pada budayanya. Kebudayaan. Jadi nampak budayanya itu bisa terangkat ke kancah internasional. Dan itu menjadi komunitas. Betul. Bisa APBN mereka, katakanlah pendapatan mereka itu bisa karena dia mampu mengemas budayanya menjadi sebuah tontonan menarik. Ya, tontonan ya. Apalagi kalau sempat seperti dimasukkan di YouTube, itu kan betul. Ya, tidak generasi muda kita bisa terpikat, alhamdulillah. Iya, jadi generasi muda kita itu tidak tercerabut dari akar budayanya. Nah, betul. Iya, kan? Itu yang dikhawatirkan nanti kalau dapat pengaruh-pengaruh dari luar, budaya-budaya luar yang berkembang. Diskusi-diskusi ini kan dari dulu tuh kita bicarakan di kampus itu kan. Iya. Bagaimana kita menjaga budaya tradisional, iya kan? Kemudian bagaimana kita
budaya tradisional ini kemudian dikolaborasi dengan budaya modern, akhirnya muncul sebuah karya. Ya katakanlah tapi tidak meninggalkan budaya sendiri, seperti Badong misalnya. Taruhlah ada beberapa kan seperti begitu. Hanya dari sisi lain lagi, misalnya seperti audiovisual, seperti film apa. Ada yang beberapanya hanya perlu juga kita melihat bahwa bercermin. Paling tidak konten-konten itu jangan asal melempar begitu saja tanpa ada konfirmasi terhadap pelaku-pelaku budaya yang lebih dulu, lebih yang memahami apakah ini sudah benar, tidak menyalahi. Nah, disitulah perlunya konsultan. Ya. Kadang juga kan begini, istilah kita di Kalimantan itu kelajuan. Ya, terlalu cepat keraguan budaya. Iya, akhirnya dilupalah orang-orang yang sebenarnya orang-orang tua atau tokoh-tokoh tua ini bisa diminta pendapatnya. Apakah ini sudah benar atau tidak? Ya, apakah sudah sesuai dengan budaya kita? Setempat atau tidak? Iya kan? Kalaupun misalnya ada pergeseran, tetapi pergeseran itu masih berada di koridor yang benar. Pergeseran itu untuk memperkaya sebenarnya. Iya kan? Memperkaya budaya kita. Iya kan? Kolaborasi antara gerakan tari Pakarena dengan gerakan tari Serimpi, atau Bosara apa ini bisa saja. Lah itu akhirnya terjadi akulturasi budaya yang betul-betul keluar, inilah budaya Indonesia. Iya. Itu. Ini masih ada di sini nih, masih walaupun 40 tahun yang lalu itu kita diskusi begitu, itu kan masalah. Diskusi kita kan biasa kita ke Barobong sana, ngumpul dengan adik-adik mahasiswa. Kemudian kita bicara masalah sastra, kita bicara masalah tarian. Tapi yang luar biasanya itu Bung Sahril, anak teknik, tetapi kecenderungannya menciptakan karya-karya seni itu luar biasa. Itu karena barangkali faktor lingkungan ya. Dan pergaulan. Iya. Karena kebetulan sahabat-sahabat, saudara-saudara saya adalah orang-orang yang cinta seni. Iya, waktu itu kan kita ngumpul memang di gudang, apa istilahnya itu ya? Gedung A ya kalau nggak salah. Gedung A atau gudang A itu? Serbaguna. Ya Serbaguna kan gedung A tuh. Gedung A. Yang kumpul itu kan teman-teman dari seni lukis. Dari sastra Indonesia. Teman saya Jerman, bahasa Indonesia. Kan? Bahasa Jerman itu siapa yang pemain bass itu? Munawar, iya kan? Kemudian Asri Kemuda dari lukis. Adi Sudargo dari Pisip. Pip ya. Nah, itu. Nah, kemudian kalau di surat kabar kampus itu di situ Martin Talib kan dari sama saya, dia kakak letik itu dia fakultas di jurusan pendidikan bahasa Indonesia kan. Nah kemudian di situ ada anak dari siapa lagi PIP juga kan, luar biasa tuh. Siapa lagi nih yang saya lupa lagi nih satu ini yang orang Bima juga, orang apa tuh? Orang Bima Buhari. Tapi Buhari waktu itu yang wartawan satu juga itu yang yang senang juga dengan organisasi politik itu. Oh yang ikut di Pajar kalau nggak salah itu, lupa saya itu. Itu sekarang yang bertahan soal itu ada tuh yang dari Fakultas Olahraga tuh. Dia masih tetap sering nulis tuh. Saya pelajari itu. Ini teman-teman lama ya, adik-adik sebenarnya. Jadi saya apalagi juga agak kembali ke Tenggarong itu, festival Tenggarong. Yang saya salut itu pelayanannya dan kesiapan panitia. Iya. Kita itu orang Kalimantan begitu, bro. Saya lihat kan? Wah, gitu. Betul-betul itu. Gitu. Itulah kita itu orang Kalimantan ya. Di sini kan ada Kutai, kemudian ada Dayak, luar biasa saudara-saudara kita. Penduduk asli sih luar biasa. Kita diterima dengan baik. Iya betul. Iya. Kemudian kawan-kawan saudara-saudara kita Dayak
di sini itu begitu juga tuh. Ya, saya itu sangat bangga melihat itu caranya melayani kita. Bayangkan itu dari Balikpapan itu langsung dijemput langsung datang. Nah jangan heran Bu. Pulang lagi diantar pulang. Yang mendiami Kalimantan Timur ini kan, ya banyak juga dari kita tuh. Iya. Coba misalnya ke pasar. Iya. Di pasar itu kalau kita belanja seperti kita belanja di kampung sendiri. Iya, Di situ iya. Bugis, ya kan, Mandar. Masih menggunakan juga bahasa daerah. Bahasa daerah, bahasa kita tuh. Para penjual ikan itu masih Makassar, ya kan. Nah itu. Jadi kita orang Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan ya. Kalau ada di Kalimantan Timur itu, seakan-akan kita tidak merantau. Bahkan pernah saya berpikir begini, atau jangan-jangan saya ke Kalimantan ini bukan merantau. Saya pulang ke kampung sendiri. Iya. Karena ada sejarah tuh. Sejarah kerajaan Kutai, ya di Tenggaro yang Bung Sari datang itu. Itu ketika kalau saya tidak salah itu ada panglima perang dari kerajaan Wajo itu, Lama Dukeleng. Itu kan berhasil membantu Raja Kutai saat itu menghalau gangguan. Akhirnya orang Bugis khususnya dari Sulawesi Selatan itu kan dihadiahi tanah di Samarinda seberang itu. Jadi Raja Kutai itu yang menghadiah itu. Disitulah pusat pemukiman orang-orang Sulawesi Selatan. Dan jangan heran kalau di Wajo itu kan ada namanya Sarung Samarinda. Ya. Nah itu dikembangkan juga tuh di Samarinda itu. Sarung Samarinda itu. Jangan-jangan atas nama Sarung Samarinda itu sehingga melekat kota Samarinda itu. Itu belum ada kajiannya. Saya belum baca tuh. Ya sama juga sih, saya pernah dengar gitu. Tapi alam apa benar itu bahwa itu Tenggarong itu Tangga Arum. Oh, Tangga Arum. Tangga Arum. Apa itu memang benar atau memang? Iya. Ya, katanya karena raja pertamanya ya. Iya. Orang Tangga Arum itu tangganya para raja-raja. Iya, tangganya. Kalau kita di Tanah Bugis khususnya kan di situ, apalagi Bone kan di situ Arung. Ya contoh konkret raja. Arum Palaka misalnya kan. Raja. Iya raja. Kalau di Goa kan Sobaya. Iya kan. Kalau di Luwu itu apa itu? Andi. Tapi Andi di Bone juga ada, Andi di Goa juga ada. Andi di Mandar juga ada kan. Nah, luar biasa budaya kita sebenarnya. Akumulasi budaya Kutai dengan Bugis itu sangat erat. Sangat kental ya. Sangat kental karena memang ada sejarahnya tuh. Sejarahnya ya itu salah satu contoh saya katakan bahwa Raja Kutai, saya tidak tahu Raja Kutai berapa, itu yang memberikan hadiah kepada orang-orang Bugis karena berhasil membantu Raja Kutai waktu itu. Itulah yang sekarang itu yang namanya Samarinda seberang itu. Makanya sangat bahagia itu waktu kita berikan cenderamata dari Lapak gitu ya, lembaga pengembangan kesenian dan kebudayaan Sulawesi Selatan yang diserahkan oleh Dr. Nurlina Syahril itu kepada Bupati. Ya bukan. Kepala dinas. Kepala dinas pariwisata di Tenggara diwakili oleh kepala bidangnya. Itu yang akan diserahkan nanti kepada kepala dinas kepariwisataan. Dan kemarin waktu penutupan saya dengar dia memberikan juga cenderamata tapi diwakili oleh Dewi karena beberapa teman sudah kembali ke Makassar karena hari Senin nanti mengajar tuh. Iya betul. Hari Senin besok sudah orang belajar ya. Mereka masih bekerja semua tapi karena rindu dan menghargai panggilan dari panitia. Nah, ada tadi yang saya belum tanyakan tuh Bung Saril. Kita kan biasanya tuh di Makassar itu, teman-teman dulu di kelompok-kelompok seni itu, ketika ada satu tema itu kita dikasih waktu menyelesaikan tarian ini misalnya sebulan. Kalau dulu waktu tari Badong itu kan ada 3 bulan tuh. Saya masih ingat tuh latihannya kita tuh di kantor pariwisata yang di belakang Samsat dulu. Peterani kan, dekat Telkom. Tapi sudah tidak ada kayak gitu. Di belakang PGA kalau tidak salah. Di situ kan kita selalu latihan tuh. Itu ada 3 bulan kita digarap oleh Pak Arif Hamid. Nah ini tari ini berapa lama?
Tidak seberapa lama, sekitar semingguan lah. 1 minggu. Iya. Sudah bisa menampilkan tari kolosal yang luar Kita biasa. lihat saya. sendiri Betul, cuplikannya kan. Betul. Iya, gitu. Karena mereka memang di bidangnya Oh masing-masing. iya, Ya. iya, iya. Jadi seperti dokter Ani itu dokter tari memang. Dokter tari. Iya. Dulu kan ada itu eh, apa? Sarjana tari dari Jogja itu. Siapa lagi? Anaknya Pak Latif itu. Halilintar. Halilintar Latif. Iya. Itu masih Masih ada. Oh, masih ada ya? Iya. Hanya ya sedikit sudah. Oh iya, iya. Kan dia lebih tua dari. Lebih tua dari kita, mungkin 5 tahun lebih tua dari kita, ya, beliau itu kan. Gitu. Gitu. Ada dulu yang namanya Pak Banda kalau salah itu. Iya. Itu. Bacalah teman-teman dosen-dosen seni tari itu yang kita akrab juga karena kita kan bagian dari Fakultas Sastra, selain itu juga Pak Farid Hamid ya kan menenteng kita kemana-mana tuh. Bung Saril. Iya. Ya. Terima kasih tadi sudah membacakan puisi yang luar biasa kepada Nakhoda yang kontennya sebenarnya itu memberikan sebuah kritikan kepada pemimpin-pemimpin kita saat ini, ya kan? Nah kemudian tadi sudah bercerita banyak terkait dengan Festival Budaya Nusantara di Tenggarong. Harapan Bung Sarir terkait pengembangan budaya Sulawesi Selatan dengan Kalimantan Timur ini, apalagi dengan adanya IKN. Kira-kira apa yang ada di pikiran Bung Sarir untuk mengkolaborasikan antara budaya kita di Tani Bugis, Mandar, Makassar, Toraja dengan budaya Kutai Jadi dan Dayak yang ada di Kalimantan Timur. Jadi saya berpikir keterlibatan di sini, keterlibatan pemerintah, keterlibatan yang itu melakukan pemajuan kebudayaan secara nasional. Iya. Jadi semua budaya-budaya lokal itu dibangkitkan sebagai suatu kekuatan, ya kekuatan persatuan, kesatuan budaya secara nasional. Iya. Sehingga generasi-generasi mendatang itu masih tetap bertahan untuk bisa memahami dan mencintai. Dan mungkin mudah-mudahan ya, di dunia pendidikan nanti itu bisa dimasukkan mengenai pembelajaran kebudayaan, ya, muatan lokal, tentang bagaimana mempelajari mengembangkan kebudayaan tradisional, baik tradisi maupun kebudayaan lokal, istilahnya, sehingga menjadi satu kekuatan mental, sikap dan perilaku generasi, apalagi ini generasi Gen Z, istilahnya, ya perlu suntikan-suntikan. Ya, suntikan suntikan semangat dari pemerintah. Semangat, ya. Hal ini tentu peranan pemerintah, peranan dinas-dinas, peranan masyarakat, masyarakat dan peranan orang tua bisa selalu memberikan gambaran-gambaran tentang bagaimana budaya-budaya kita, baik budaya lokal. Kalau paling tidak dengannya bahasa lokal yang selalu diingatkan sehingga tidak hilang. Taruhlah seperti bahasa daerah. Kalau selalu Makassar ada aksara lontara, itu bagaimana terus dikembangkan. Seperti yang saya lakukan membuat Sanjang Makassar, betul. supaya tidak hilang nanti. Harapan itulah yang saya pikir dapat membantu generasi-generasi kita untuk mendatang. Oke, baik. Kebudayaan atau budaya sebuah bangsa merupakan kekayaan bangsa itu. Ketika kebudayaan ini, katakanlah seperti cerita-cerita legenda yang ada di beberapa daerah di seluruh Indonesia ini, jika ditinggalkan
maka jangan heran kelak dia akan diambil oleh negara lain. Olehnya itu, dibutuhkan peran pemerintah, dibutuhkan peran para budayawan, seniman, agar terus-menerus menggelorakan semangat agar supaya budaya-budaya daerah ini tidak hilang dari konteks keindonesiaan. Demikian, saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.